LK3, LK4, LK5 sudah. Oh, LK1 memang dulu ya, pasti selesai lah. LK5? Oh, ada yang sudah selesai, ada yang belum berarti ya. LK6? LK6 sudah. Untuk besok sudah ya. Oke Bapak dan Ibu, LK2. Siapa kira-kira yang mau presentasi? Ayo. Katanya mau berbagi. Sebelum berbagi di luar, berbagi di dalam kelas ini dulu. Siapa kira-kira yang mau berbagi untuk presentasi? Halo. Halo. Kayaknya seperti ini takut ditunjuk. Siapa Bapak dan Ibu? BP LK2 ruangan ini kan. berarti harus ditunjuk ya? Wah, ruangannya sing apal aku Bu. Ruangannya apalnya Arjuna. Oke, LK2. LK3? Iya Pak? Betul? Betul Bapak? Betul? Oke ya? LK2, LK3. LK4 tadi belum selesai ya? LK5? Ada yang sudah selesai? LK5 angkat tangan yang selesai. Pasti nggak ada yang angkat tangan. Oke, LK2 dan LK3 dulu. Silakan. Mobil juga ini mobil juga. Iya, mobil juga. Anu THR tuh. Apa kopioan. Bayar ini apa pajak ya? Apa? Maksudnya kan ini diri bebas khusus daerah Jawa Timur. Dari dulu. Cek bayar ya? Dari dulu kok. Sing pemutihan, sing apa itu kan? Mulai anu bahasa tok. Promo tiket dapat 1 kok terok-terok iku. Nggih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mohon maaf. Hari ini saya berniat untuk presentasi itu karena sebenarnya saya belum paham. Jadi mohon nanti ada masukan, kritikan yang bisa nanti saya buat untuk memperbaiki LK saya. Karena ini kan puncaknya untuk berbagi baik, praktek baik seperti itu ya Bapak Ibu. Akan saya mulai untuk mempresentasikan LK2 saya. Satuan buatlah poin-poin kerangka pikiran dari setiap komponen STAR. Satuan pendidikannya sudah saya tuliskan, SMK Negeri 1 Pademangan. Topiknya saya mengambil topik P5. Di sini nanti berupa pembimbingan Pak. Jadi yang pembimbingan bukan yang pembelajaran atau modul. Karena untuk yang saya, mata pelajaran saya yang PKK itu di SMK kan di kelas 10 tidak ada. Jadi saya belum bisa untuk menyusun modul PKK. Dan kebetulan kalau PKK kan masuknya di mata pelajaran kejuruan. Jadi bukan ke adaptif normatif kalau dulu itu Pak.
Nah, judul praktek baik yang akan saya coba bagi yaitu 45. kearifan budaya lokal wayang kulit. Minta tolong wayang kulitnya dihapus karena double. Untuk generasi alpha. Kemudian ke bawah Pak. Nah ini, saya akan mencoba memaparkan situasi atau kondisi latar belakang yang saat ini terjadi, dan itu seperti fenomena karena lahirnya IKM ini kan dari COVID ya Pak ya. Akibat dari COVID sehingga ini perlu sekali untuk diangkat kembali budaya-budaya yang warisan leluhur, terutama seperti itu. Saya aja kalau ditanya tokoh-tokoh pewayangan itu, setahu saya milih yang ganteng-ganteng gitu aja Pak, sama yang cantik gitu. Ini gantengnya 25% Pak. Sarang nggih, ngapunten. Nggih, nah Pak, ini kemunduran karakter menjadi polemik yang semakin menggerus tradisi ketimuran sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama generasi alpha. Kalau kita kan ada baby boomer. Ya, baby boomer. Kemudian generasi X, Y, Z, dan yang terakhir adalah generasi alpha. Generasi alpha ini yang lahir antara tahun 2010 dan diperkirakan nanti lahir di tahun 2025. Jadi sudah diprediksi oleh ahli bahwa nanti generasi alpha yang sampai tahun 2025 inilah dia yang menjadi penguasa teknologi. Seperti itu yang saya baca. Nah, ini kondisi-kondisinya kalau saya baca semua kayaknya nanti nggak cukup nih Pak waktunya. Jadi ini kemunduran karakter, kemudian rasa empati, dan juga lagi ini gaya hidup. Itu loh yang melatar belakangi. Karena nggak mungkin anak-anak sekarang itu memiliki gaya hidup tradisional, itu kayaknya jarang. Yang mau pakai sepeda ke sekolah aja jarang. Seperti itu. Ini secara garis besarnya seperti itu. Ini lagi Pak ke bawah. Nah ini upayanya saya itu memperkenalkan kembali kearifan budaya lokal wayang kulit ini penting karena untuk memotivasi, kemudian untuk kembali menggali potensi, minat, bakat, kemudian dari kita mengundang narasumber nanti di belakang, itu tuh anak-anak akan ini maunya saya itu, maunya kami sebagai pendidik itu terpancing. Seperti itu, terpancing untuk mengasah bakatnya. Peran dan tanggung jawab sebagai guru yaitu memfasilitasi dan memotivasi sehingga potensi ini akan berkembang. Dan kemudian sebagai guru kita juga harus memberikan pengalaman pembelajaran yang nanti akan menjadi pengalaman yang baik sepanjang hayat sehingga diingat terus oleh peserta didik. Seperti itu. Kemudian tantangannya banyak. Kesiapan peserta didik sendiri, kesiapan guru, kemudian tidak semua stakeholder memahami, mendukung, dan mampu bekerja sama. Nah ini terutama adalah Bapak Ibu guru yang sulit untuk keluar dari zona nyaman kalau saya bilang Pak. Karena kan terlalu nyaman yang kemarin nggak ada seperti P5 ini kan berat Pak, berat nggih Bu Ut? Bu Sri Utami lah tokoh utama dari pelaksanaan P5. Jadi berat Pak. Selain pelaksanaannya yang memang kita sistem blok, juga anak-anak itu kan kesiapannya kurang karena kita terbiasa untuk kalau yang kejuruan ada praktek, lah ini kan prakteknya beda. Nah itu. Terus fasilitas dan pendanaan yang belum sepenuhnya mengakomodir. Ini betul karena sebenarnya kan kalau di awal kemarin materinya P5 itu nggak usah menggunakan dana yang terlalu besar. Tapi karena kemarin persepsi kita itu harus ada produk, jadinya kan harus ada dana. Nah itu Pak ya. Kemudian
pengalaman guru yang masih perlu dikembangkan tentang kearifan budaya lokal wayang kulit. Jadi guru pun juga harus ikut belajar, tidak hanya siswa. Sebelum kita mengajar kepada siswa atau peserta didik, guru harusnya itu tahu lebih dulu. Jadi satu langkah lebih maju gitu. Kemudian adaptasi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka yang membutuhkan waktu, sehingga tujuan tidak dapat seluruhnya dapat terwujud. Jadi pelan-pelan, jadi bertahap, tidak harus dipaksakan ini harus tercapai seperti itu. Kemudian pihak yang terlibat ada guru, kepala sekolah, peserta didik, narasumber. Nah ini narasumbernya kemarin kegiatannya sudah berjalan Pak, sudah berlangsung, bahwa narasumbernya ini Bapak Ibu kenal nama mboten nggih dengan Ki Dalang Suwondo. Nah itu asli dari Blitar. Jadi dipun Pak, kenal ya Pak? Nah, saya pun kemarin juga sudah ada yang nelpon berapa budget yang digunakan untuk mengundang beliau. Nah, sorry nanti Bapak Ibu yang mau mengundang bisa lewat saya, oke? Terus mulai. Oke. Promo, dan seluruh warga sekolah. Jadi kalau P5 ini kan nggak cuma guru dan siswa, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tapi semuanya. Dari bendahara, dari karyawan juga harus memahami IKM terutama. Dan P5-nya. Lanjut Pak. Nah ini langkah-langkah menghadapi tantangan, mengupdate keilmuan itu tentu saja. Kalau kita nggak ikut diklat, kita nggak ikut pelatihan baik daring maupun luring, saya rasa ya akan stagnan di situ, nggak maju-maju, nggak ada tambahan-tambahan ilmu, pengetahuan. Kalau nggak sharing juga kita merasa paling bisa, merasa paling tahu. Nah itu yang harus mulai dikurangi. Memperbanyak membaca atau literasi. Jadi literasi di sini kan tidak hanya membaca, juga bisa menulis dan lain sebagainya. Nah ini penting ternyata Pak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak kita itu literasinya sangat rendah sekali. Kalau kita kasih soal gitu aja udah dia tergantung dengan gadgetnya, mencari di Brainly, mencari di aplikasi-aplikasi lain yang lebih cepat untuk mendapatkan jawaban seperti itu. Kemudian mengikuti pelatihan tentunya, kemudian mengumpulkan referensi dan informasi harus, karena kalau kita menyampaikan sesuatu hal tanpa ada referensi salah juga, karena dasar dan pedoman kita itu belum ada. Strategi yang digunakan tentunya melakukan pendekatan kepada peserta didik. Benar yang tadi pagi disampaikan oleh Bu Sri Utami itu tentang penilaian diagnostik. Dan ini bisa digunakan sebagai awal bagaimana para Bapak Ibu yang menyusun modul P5 ini, apa sih yang diperlukan, apakah siswa memerlukan ini. Nah ini kemarin yang saya amati seperti itu. Koordinasi dengan pihak terkait tentunya berkaitan dengan pendanaan dan fasilitas dan lain sebagainya, perizinan juga seperti itu. Pihak terkait ini ya kepala sekolah dan tim, kemudian bisa jadi kepala cabang dinas atau dengan pengawasnya, itu harus dilakukan terus koordinasi. Melakukan inovasi dalam memperkenalkan kearifan budaya lokal wayang kulit. Nah ini inovasi ini yang tantangannya Pak, sulit sekali. Kalau guru mau jadi wayang-wayangan itu sulit. Jadi mungkin dengan nanti kita mengadakan P5 yang ini, Bapak Ibu guru lebih bisa berinovasi. Kemudian prosesnya agak panjang ya Pak prosesnya. Prosesnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut Pak. Keterlibatan sumber daya. Lanjut Pak. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi? Nah ini dampak dari aksi itu kemarin memotivasi mengembangkan bakat, minat, dan potensi meningkat. Terbukti dari beberapa siswa yang ternyata itu memiliki bakat menjadi MC Jawa. Nah baru tahunya kita itu ya kemarin itu waktu ada kegiatan P5 yang mengangkat
budaya kearifan lokal ini yang wayang kulit. Ternyata di pewayangan pun itu komponen-komponennya nggak cuma dalang sama wayang, tapi ada sinden, kemudian ada MC-nya, kemudian ada apa bahasanya nih Pak? Yang nutuk-nutuk itu loh Pak. Iya, yang yogonya itu yang untuk mukul-mukul, ya, yang keramkan itu dan lain sebagainya. Ternyata itu ada anak-anak yang bisa. Nah dari situ kemarin Bapak Ibu yang seni budaya saya lihat juga sudah mulai merekrut anak-anak menjadi satu grup itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah lahirnya generasi alfa yang nantinya itu memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kemudian sekolah memiliki branding dan image yang baik tentang pelestarian kearifan budaya lokal wayang kulit. Jadi sempat sedikit heboh karena sebelum-sebelumnya itu kalau sekolah itu kan langka mengundang dalang, biasanya kan dangdut gitu nih Pak, atau band, Yowis band atau apa gitu. Nah ini dalang yang diundang. Nah ini ternyata juga berefek kepada sekolah-sekolah lain. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan, nah ini Pak, kalau saya sih pribadi yang penting komitmen, kemudian melakukan perencanaan program. Kemarin sudah dilakukan perencanaan program, kemudian dari program yang sudah direncanakan itu harus dianalisis SWOT. Bagi saya itu penting, ada strength, weakness, opportunity, dan threat-nya itu penting untuk dianalisis. Jadi program itu tidak harus jadi dilaksanakan, tapi sebelum dilaksanakan harus ada analisis SWOT. Karena dengan analisis SWOT kita tahu program kita nanti kelemahannya apa, kekuatannya apa, peluangnya bagaimana, dan ancamannya seperti apa. Karena nggak mungkin program itu langsung jadi kemudian diluncurkan, dilaksanakan. Kemudian koordinasi dan konsultasi, dan yang terakhir adalah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Lanjut Pak. Hasil yang dicapai itu efektif karena program terlaksana sesuai dengan jadwal. Kemudian yang penting lagi ini yang ini Pak, minat dan bakat yang terakhir. Kemarin ini ada tawaran dari Pak Ki Dalangnya sendiri, Bu, muridmu le iso, maaf, Bu, muridnya kalau ada yang bisa nyinden, nyanyi Jawa, ya Bu Edit ya, nyinden, nyanyi Jawa, atau MC Jawa, atau yang mau belajar kerawitan, dicatat, kemudian suruh datang ke sanggar saya. Nah itu tawaran langsung dari Ki Dalang Suwondo. Nanti akan saya latih sendiri kalau pas saya tidak ada event dalang seperti itu. Nah ini yang paling menarik seperti itu. Ini responnya merasa senang dan bangga karena melihat bakat dan minat potensi peserta didik lebih terarah dan diaktualisasikan dengan baik. Kemudian mendukung program-program selanjutnya lebih mengedepankan pelestarian kearifan budaya lokal wayang kulit agar tidak dilupakan oleh generasi berikutnya. Lanjut Pak. Faktor keberhasilannya ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal ini muncul dari dalam. Tentunya faktor internal ini kan dari kerjasama, dukungan dari seluruh warga sekolah. Kalau ini tidak ada dukungan pasti tidak berhasil. Dan kegiatannya kemarin sangat luar biasa karena masyarakat kita juga menonton seperti itu. Kemudian faktor eksternalnya yaitu budayawan yang memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan serta keterampilan tentang penguatan kearifan budaya lokal wayang kulit dan pengembangannya, serta masyarakat di lingkungan sekolah yang mendukung terselenggaranya program ini. Lanjut Pak. Pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan ini, komitmen, motivasi, serta kerjasama seluruh pihak akan menumbuhkan pola pengembangan, inovasi, dan kreasi yang meningkatkan kualitas output peserta didik yang tidak hanya menguasai materi, namun juga memiliki skill yang nantinya akan bermanfaat di masa depan. Dan mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang difasilitasi sekolah akan memberikan pengalaman belajar sepanjang hayat bagi peserta didik,
sehingga diharapkan kearifan budaya lokal wayang kulit tidak musnah seiring perkembangan zaman. Lanjut Pak. Habis Pak ternyata. Oh langsung LK3 nggih, sakit Pak. Monggo. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu Bu Dwi. Bapak dan Ibu ada yang mau ditanggapi ini? Oke, silakan. Terima kasih untuk Bu Dwi, luar biasa, sangat lengkap. Pak Wendy, mohon maaf ini sifatnya kita sharing pendapat nih Pak. Di LK1, LK2 itu kalau tidak salah adalah kerangka ya Pak, kerangka cerita praktek baik. Nah, kalau menurut saya pribadi mungkin saya yang salah ya, saya yang salah menafsirkan dari LK ini, karena ini kerangka mungkin dibuat lebih ringkas saja Bu Dwi. Di sini kan sangat lengkap, luar biasa sekali. Jadi terus yang kedua, dari kerangka itu nanti kan akan muncul di LK3 yaitu rancangan. Lah, di dalam rancangan itulah nanti yang akan mungkin lebih kita detailkan dengan space kata sesuai dengan petunjuknya. Itu kalau menurut saya Pak Wendy, saya mohon maaf sebelum nanti kita meluncur untuk tugas berikutnya. Kalau emang saya ada salah persepsi, mohon untuk dibetulkan. Terima kasih Bapak. Angga. Terima kasih Bu Dwi, luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi kalau kalau saya itu ya bedanya dengan panjenengan seperti itu. Saya lebih rinci. Nanti di LK3-nya juga lebih saya detailkan lagi seperti itu. Tidak usah takut Bu, tetap nanti karakternya juga saya hitung. Nah, seperti ini contoh LK3-nya. Jadi ngapunten nggih Pak Mendy nggih. Jadi ini ya karakter saya menulis seperti itu. Jadi tidak bisa poin-poin titik satu kalimat titik, nggak bisa. Bagi saya seperti itu Pak. Jadi ini nanti, nah ini penjabarannya seperti ini, dan ini kalau kita blok, minta tolong Pak di blok itu nanti sudah sesuai karakter yang diminta oleh template. Pak sampai ini aja, sampai komitmen aja. Nah, sudah 200. Jadi seperti itu. Nggih. Atas lagi Pak, coba. Nggih. Iya, sudah saya gitu kan. Jadi saya tidak bisa poin tak gitu, enggak bisa. Jadi itulah aktualisasi saya dalam menulis. Jadi bedanya coba Pak, mungkin yang 300. Ya. Nanti kalau kurang saya tambah lagi. Ya sampai biru. Nah 300. Jadi ini saya hitung Bud. Saya tidak mau lebih juga tidak mau kurang, pas harus. Boleh dicek semuanya Pak. Jadi 150, 150. Belum rugi loh. Jadi kalau saya memang seperti itu karakter menulisnya, tidak bisa seperti harus Bu, seperti saya harus Pak Angga, seperti itu akhirnya nggak bisa. Jadi ya itu saya. Oke Pak Mendy mungkin apunten Pak. Oke. Jadi ini yang LK3 ya? Ya. Sekalian berarti ya? Hah? Sekalian kan sudah kan? Oke, sudah. Ya. Oke. Ada tambah lagi Bapak dan Ibu yang lain? Mau tanya Pak? Tanya. Oh, Anda yang presentasi kok mau tanya? Saya yang tanya. Ya, masih 200, dua-duanya 400. Gimana? Akses sama refleksi itu Iya, jadi satu. Satu totalnya 200. Oh iya, berarti nanti saya perbaiki Pak yang ini. Iya. Karena saya yaitu tadi Pak suka menulis, jadi iya. Iya, boleh dicek Pak yang lain. Nanti kalau 150 itu saya 150. 300, 300, 200, 200. Saya hitung itu Pak. Bener. Iya. Oke, terima kasih. Hanya masukan saya Bu Dwi. Oke Pak. Untuk kata-kata asing itu di italik sudah tadi. Sebenarnya yang di LK2 sudah Pak, artinya yang slot ini belum. Nah, kemudian juga diberi keterangan Ibu, artinya di samping seperti tadi skill gitu ya. Kemudian di garis
Siap. dari apa? Tutup kurung, bukan kurung tutup kurung itu apa? Keterampilan. Oke, siap. Jadi ada bahasa Indonesianya juga. Nggih. Kemudian yang kedua tadi saya masih membaca ada yang kata-kata tempat itu masih digandeng atau sebaliknya, bukan kata tempat itu malah dipisah. Kata-kata seperti itu juga. Jadi perlu juga nanti cerita praktik begini kalau di sekolah ibu ada guru bahasa Indonesia itu mohon dikoreksi oleh mereka. Siap. Oke. Siap, Pak. Oke, terima kasih Bu Dwi. Ada lagi Bapak dan Ibu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mau tampil lagi? Ya? Oh, sudah jam 4. Terus pegang mic untuk apa? Oh, saya kira mau ada lagi yang mau disampaikan. Tidak ada? Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih presentasinya. Kita kasih plus untuk berdua. Ya. Bapak dan Ibu, jadi yang LK2, LK3, LK4, LK5 saya anggap selesai ya. Karena apa? Karena besok kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang belum selesai nanti bisa diselesaikan malam ini sampai besok pagi. Oke. Kemudian yang pulang harapannya sudah selesai sebelum pulang sehingga tidak membawa beban di rumah. Kasihan anak istrinya. Karena bapak-bapak yang mau pulang itu sudah berat, menambah PR itu nanti bertambah berat. Untuk hari ini sebelum saya tutup, ada yang perlu didiskusikan kembali apa tidak Bapak dan Ibu? Cukup ya? Cukup ya. Juga jamnya sudah menunjukkan pukul 16:05. Kita besok ketemu lagi di tempat dan waktu yang sama pukul 8 sebelum dilakukan penutupan pukul 10. Masih ada 2 lagi yang harus kita kerjakan besok. Ya LK6 itu RTL ya, tapi sebelumnya masih ada umpan balik ya, masih ada umpan balik di B7. Oke. Untuk hari ini terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tingkah laku saya. Saya akhiri untuk sesi kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Pak Uji. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.